Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini kalau Tuhan masih memberikan waktu untuk kita beribadah, itu semua karena begitu besar, begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita. Percaya pada Tuhan, bahwasanya Tuhan ada bagi kita, kuasanya nyata bagi kita. Mari saudara yang saat ini di rumah masing-masing, saya di sini tidak menghilangkan esensi apa arti dari kehadiran Tuhan, karena Tuhan Maha Hadir, hadir di sini, hadir di rumah saudara masing-masing. Kita mau undang Roh bekerja atas ibadah kita, memenuhi setiap kita dengan Roh Kudus, menjaga dan memulihkan. Taruh setiap yang ada di pundak kita di bawah kakinya Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, memberikan jalan keluar apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun sakit penyakit di tubuh kita. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan bagian kita adalah memuji dan meninggikan Dia. Mari saudara kita sembah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Dia. Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan mujizat.
firman-Mu kan tetap terbukti, ku tetap memuji-Mu Tuhan, percaya Kau ada dan berkuasa, walau langit putih kan lenyap, firman-Mu kan tetap terbukti. Haleluya, 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 haleluya. Nama-Mu ditinggikan, haleluya, haleluya, haleluya. Tempat pengharapan, haleluya. Kau baik, Engkau baik, Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya itu Tuhan. Engkau setia bagi kami dan kami pun mau setia kepadamu. Mari saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Siap memuji nama Tuhan? Yes, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersuka-cita, bersukaria di hadapan Tuhan. Saat ini datang lagi, amin. Haleluya Yesus.
Yeremia 29 berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan. Kita saat ini mau bawa kota kita, kita mau bawa negeri kita untuk Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata atas Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia, belas kasihan turun atas negeri ini. Semua pandemi ini Tuhanlah luluhkan dengan segera. Biarlah kemuliaan Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Syukur Tuhan. Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan canganmu yang mulia. Alam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu.
Ada sedikit pengumuman saudara. Untuk Eva hari Rabu jam 7. Untuk lembah pujian hari Jumat jam 6. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu jam 6. Untuk ibadah raya Minggu seperti biasa jam 8 dan jam 5. Dan untuk sekolah Minggu jam 10. Semuanya kita lakukan ibadah ini masih di rumah masing-masing, tetap online saudara ya. Dan untuk persembahan hari saudara kita bisa berikan kepada rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda boleh berikan dan kumpulkan di ketua konselnya masing-masing. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita boleh tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita mau berdoa saudara. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, dan saat ini kembali kami buka hati, kami terima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikanlah firman-Mu bagi kami, sampaikanlah kehendak-Mu bagi kami, dan tolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, sehingga seluruh umat-Mu mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara, saya ingin memberikan tema pembahasan firman Tuhan pada hari ini tentang siasat iblis di dalam masa pandemi COVID-19. Kenapa saya coba kaitkan hal ini saudara? Karena sebagaimana pernah saya bilang bahwa saya melihat kasus pandemi COVID-19 ini bukan hanya sekedar virus saudara yang bekerja, tapi saya melihat juga iblis, roh-roh jahat itu bekerja dan menimbulkan banyak ketakutan, menimbulkan kecemasan-kecemasan yang tinggi, menimbulkan keributan, menimbulkan keresahan, bahkan kekacauan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi saudara-saudara lihat, ini yang ditimbulkan. Dan bahkan lebih jauh saudara, saya pun melihat ada satu bahaya yang lebih daripada semuanya itu. Lewat apa yang terjadi ini saudara, bisa menimbulkan keraguan. Sekali lagi saya mau bilang, bisa menimbulkan keraguan di dalam hidup banyak orang-orang Kristen. Ada banyak orang-orang Kristen mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Di mana kemampuan Tuhan? Ini perlu kita waspadai. Itu sebabnya saudara, saya ingin uraikan ini dan saya berharap kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita pahami. Saudara-saudara, di dalam Injil Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti saudara baca ya secara lengkap, itu pendek saudara. Di sana ada sebuah peristiwa saudara yang terjadi di dalam rumah ibadah di kota Kapernaum. Apa peristiwa itu saudara? Peristiwanya di mana Yesus bertemu dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Lalu kita lihat bagaimana roh jahat itu bereaksi ketika berhadapan dengan Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan, melepaskan orang itu, mengusir roh jahat itu yang merasuk orang itu, saudara. Nah, dari peristiwa ini, saya mau ajak saudara untuk mengerti, untuk coba melihat. Karena di dalamnya saya temukan ada cara iblis, ada siasat iblis yang ingin mengelabui, ingin membuat orang ragu akan ketuhanan Yesus. Membuat orang ragu siapa Yesus ini. Betulkah dia itu Mesias? Betulkah dia anak Allah? Ini dimunculkan oleh iblis lewat perkataan-perkataan yang diucapkannya di depan Yesus. Mari kita akan coba lihat. Saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-24. Saudara, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh iblis.
kata-kata yang diucapkan oleh roh jahat ini ketika dia berhadapan dengan Yesus. Saudara lihat ayat 24 bilang begini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara-saudara coba lihat. Dari apa yang dikatakan oleh roh jahat ini kepada Yesus. Ini kan kata-kata ini bukan hanya mereka berdua. Artinya saudara, orang yang hadir yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Allah itu, di rumah sembayang itu, mereka dengar. Mereka dengar bagaimana kita lihat roh jahat itu mengucapkan, memberitakan boleh dibilang, mengatakan sesuatu tentang Yesus. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, renungkan baik-baik, ini kalimat-kalimat yang perlu kita waspadai. Saudara lihat, bagaimana roh jahat ini menyampaikan sesuatu tentang Yesus di rumah ibadah itu. Saudara-saudara, dan yang mendengar ini bukan cuma Yesus. Jadi perkataan roh jahat ini tidak hanya didengar oleh Yesus. Dan saya melihat perkataan ini disampaikan justru lebih terarah kepada orang-orang yang ada di sana. Supaya mereka itu dengar. Supaya mereka tahu dan mereka mulai berpikir, mereka jadi ragu siapa Yesus ini. Saudara coba mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama kalau saudara lihat, kalau kita perhatikan saudara, dia menyebut Yesus itu orang Nazaret. Saudara, jadi si roh jahat berkata, apa urusanmu, hai Yesus orang Nazaret? Kata ini, saudara, kalimat ini begitu ditekankan bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Saudara-saudara, kalau mungkin kita baca dan kita perhatikan sepintas, apakah ada yang salah dalam kalimat ini? Apakah perkataan yang mengatakan Yesus orang Nazaret itu kalimat yang salah? Saudara-saudara, menurut saya tidak. Sebab memang Alkitab berkata, saudara, bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Bahkan dalam peristiwa kelahirannya ketika dia masih kanak-kanak, ketika dia pindah saudara bersama Yusuf dan Maria ke kota Nazaret. Injil Matius mengatakan, saudara, hal itu terjadi dibilang supaya genaplah firman dibilang yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi saudara coba perhatikan, perkataan ini benar. Yang dikatakan oleh roh jahat ini benar bahwa Yesus adalah orang Nazaret. Kalau begitu apanya yang salah? Apanya yang perlu kita perhatikan bahwa di balik semua itu ada siasat iblis yang jahat? Saudara-saudara dengarkan penjelasan saya. Saudara, kita perlu mengerti di sini bahwa seringkali iblis memakai hal yang benar untuk menimbulkan keraguan dalam hidup orang percaya. Saya mau ulangi kalimat ini. Seringkali iblis memakai hal yang benar, fakta-fakta yang benar untuk menimbulkan saudara keraguan dalam hati pikiran orang-orang percaya. Dan sekarang kita lihat dia tekankan Yesus itu adalah orang Nazaret. Kenapa ini bisa kita bilang bisa meragukan? Nah, saudara-saudara, kalau kita coba pelajari ya. Saudara-saudara, ini pernah terjadi loh. Terhadap seorang yang bernama Nathanael. Saudara bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 44, 45 dan seterusnya lah, begitu saudara ya. Saudara, waktu itu Filipus saudara, dia bertemu dengan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan lewat nubuat-nubuat yang terdapat dalam kitab Taurat seperti dikatakan Musa. Dia juga melihat bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan lewat nubuatan-nubuatan disampaikan oleh para nabi. Dia percaya itu saudara, dia bertemu dengan Yesus, dia percaya. Lalu saudara, dia bertemu dengan Nathanael.
Saudara, waktu dia bertemu dengan Nathanael, dia sampaikan berita ini. Dia bilang begini, aku sudah bertemu dengan Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Musa dalam Taurat, yang juga dinubuatkan oleh nabi-nabi. Wah, ini berita yang luar biasa tentu sudah. Saya yakin Nathanael pasang telinga, perhatikan sungguh-sungguh. Apa benar nih yang dikatakan oleh si Filipus ini? Lalu saudara, Filipus dia bilang nih, aku sudah ketemu, itulah Yesus. Kalau saja kalimat itu titik sampai di situ. Ini bayangan saya, saudara. Saudara-saudara, mungkin Nathanael akan berkata, di mana dia? Tolong antar saya, ajak saya ke sana, saya juga mau ketemu sama dia. Saudara, karena Nathanael juga adalah orang yang merindukan kehadiran Sang Mesias. Jadi saya yakin saudara akan muncul satu gairah yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, persoalannya kalimat Filipus tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, saudara, jelas kalau kita baca, dibilang saudara bahwa dia sudah bertemu dengan Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara, ketika kata Nazaret ini didengar oleh Nathanael, apa yang terjadi? Saudara-saudara, muncul sebuah keraguan. Ya, saudara, dia bilang begini terus terang sama Filipus. Dia bilang, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Saudara, kedengarannya kalimat ini mungkin disampaikan biasa, tapi saudara, di dalamnya kita lihat ada sebuah makna yang kesannya itu merendahkan sesuatu yang datang dari Nazaret. Dari sini sebetulnya kita bisa membayangkan, kita bisa memahami bagaimana pola pikir orang-orang Yahudi zaman itu tentang yang namanya Nazaret. Memang kalau kita pelajari, Nazaret itu ada di ujung lah begitu saudara. Kota kecil saudara, ada di perbatasan lah boleh dibilang begitu. Dan kota yang tidak maju, kota yang boleh katakan orang-orang yang tinggal di sana orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bahkan mungkin terlalu lugu, barangkali juga bukan sekedar lugu saudara. Mungkin dianggap orang yang ketinggalan zaman begitu. Jadi saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang baik yang pasti akan muncul dari Nazaret. Itu melekat di pikiran orang-orang Yahudi, termasuk Nathanael ini. Itu sebabnya ketika dia dengar Filipus bilang, aku sudah ketemu sama Mesias. Itu tuh yang namanya Yesus anaknya Yusuf, orang Nazaret. Saudara, itu melemahkan dia. Itu membuat dia menjadi ragu dan mempertanyakan pernyataan dari Filipus. Apa mungkin ada seorang Mesias? Apakah mungkin ada sesuatu yang luar biasa itu muncul dari tempat yang ketinggalan zaman? Muncul dari tempat yang begitu sederhana? Apa mungkin? Nggak mungkin rasanya. Saudara-saudara, ini yang saya bilang perlu kita waspadai. Saudara, bahkan lebih jauh kalau kita coba amati. Peristiwa penyangkalan Petrus waktu penyalipan Yesus itu, waktu Yesus ditangkap. Saudara, garis kecil yang bertanya, yang menyatakan kepada Petrus juga menggunakan kalimat yang sama. Jadi dia bilang, bukankah aku tahu nih kamu ini adalah pengikut Yesus orang Nazaret itu. Saudara-saudara, dan Petrus menyangkal. Memang kita bisa katakan bukan karena itu. Tapi kenapa sih orang ini menyatakan Yesus dari Nazaret? Sekali lagi saudara, kita menangkap adanya satu pola pikir yang negatif, pola pikir yang salah, katakan nggak baik lah gitu saudara. Pokoknya jelek yang namanya Nazaret itu. Nggak mungkin ada sesuatu yang baik, apalagi kalau dibilang wah Yesus itu raja orang Yahudi, dia itu adalah penyelamat. Nggak mungkin. Masa yang seperti itu datangnya dari Nazaret? Harusnya mungkin muncul dari Yerusalem, kota yang hebat, atau mungkin dari Bethlehem lah, katakan begitu saudara. Bapak Ibu, nggak mungkin dari Nazaret. Ini pola pikir yang ada pada orang-orang Yahudi zaman itu. Nah, jadi saudara, kita mengerti. Ketika roh jahat itu melemparkan statement ini, Yesus dari Nazaret. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Apa kaitanmu dengan aku? Nggak ada kaitannya. Saudara-saudara, secara tidak langsung, di balik semua kata-kata yang benar ini, artinya memang Yesus dari Nazaret itu, saudara, terselip sebuah siasat jahat daripada si roh jahat ini.
Dia ingin menjadikan para pendengar yang ada pada waktu itu, dia ingin menjadikan orang-orang yang hadir di rumah sembahyang waktu itu menjadi ragu, tidak percaya kepada Yesus ini. Jadi saudara lihat, hal yang benar, fakta yang benar dipakai oleh iblis menjadikan sesuatu yang meragukan. Saudara dengar saya baik-baik. Hari-hari ini saudara, kita ini kan diperhadapkan dengan situasi fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Saudara-saudara, orang yang katakan meninggal karena virus corona, kalau dulu katakan itu orang-orang yang jauh dari sekitar kita. Sekarang ini orang-orang dekat kita, bahkan mungkin bagian dari kita. Mereka terpapar, mereka meninggal. Banyak kita lihat saudara, orang-orang Kristen yang kena corona, lalu mereka meninggal. Hamba-hamba Tuhan yang kena corona, mereka juga meninggal. Ini fakta, kita tidak bisa pungkiri. Wah, kita tidak bisa berargumen menimbulkan pernyataan-pernyataan saudara untuk membela. Tidak bisa. Ini fakta. Orang Kristen kena corona, hamba Tuhan kena corona, lalu mereka mati. Saudara-saudara, semakin ini seperti dimunculkan, kita melihat hal ini. Hati-hati di sini saudara. Kita perlu dapat melihatnya dengan pikiran yang jernih, yang benar, yang didasari oleh kebenaran firman. Kalau tidak, fakta yang benar ini bisa menimbulkan keraguan. Bukankah ada pertanyaan yang sering disampaikan saudara oleh orang-orang Kristen? Kok Tuhan biarin ya orang-orang Kristen kena corona? Kok kenapa ya Tuhan gak sembuhkan? Kenapa kok Tuhan biarin dia sampai mati tuh? Bukan hanya sekedar orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Yang kita lihat pelayanannya begitu bagus, jemaatnya berkembang. Tapi kok kena mati ya? Kenapa, di mana Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus biarin saja? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini banyak kali muncul. Dan ini keluar, saudara, bukan hanya dari orang yang tidak percaya. Tapi dari mulut orang-orang yang mengaku diri Kristen kadang-kala bertanya, kenapa Tuhan biarkan terjadi ini? Terjadi kepada istri saya, suami saya, anak saya, orang tua saya, pendeta saya, rekan saya. Kenapa? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati, kita akan berpikir begini, oh benar. Nggak, berarti Yesus ini sudah tidak berdaya. Berarti Yesus ini sudah tidak punya kuasa. Berarti Yesus sudah kehilangan kemampuan. Buktinya, ini lihat nih, orang-orang ini mati semua. Saudara-saudara, bahaya loh kalau kita berpikir begitu. Hati-hati saudara. Jadi kita lihat fakta-fakta yang benar ini sering kali disodorkan, diangkat ke permukaan, di blow up begitu saudara. Supaya membuka mata orang Kristen. Lihat tuh, orang-orang Kristen juga pada mati, hamba-hamba Tuhan juga pada mati. Mana Yesus yang kamu sembah? Mana Yesus yang katanya hebat? Saudara-saudara, dengar saya baik-baik. Apakah memang saudara Tuhan harus sembuhkan mereka semua? Apakah memang Tuhan harus menjaga, memagari setiap anak Tuhan, hamba Tuhan, dijaga supaya nggak kena gitu? Menurut saya nggak harus begitu, saudara. Kita tidak boleh berpikir harus begitu. Sebab fakta di dalam Alkitab, saudara, tidak semua orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang kena kusta bukan hanya 1-2 orang. Orang yang lumpuh, yang buta bukan hanya 1-2 orang. Tapi kita lihat hanya beberapa orang saja yang disembuhkan. Saudara-saudara, waktu peristiwa di kolam Bethesda jelas, saudara, kita melihat begitu banyak orang sakit di sana. Tapi cuma 1 orang yang Yesus sembuhkan. Mereka yang sudah lumpuh 38 tahun. Itu yang disembuhkan, yang lain dibiarkan sakit, saudara. Jadi saudara-saudara, mari berpikir dengan benar. Bahwa bukan berarti saudara COVID yang merajalela, bukan berarti matinya hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Lalu kita bilang, wah Tuhan Yesus tidak berdaya. Saya tidak yakin itu, saudara. Fakta-fakta yang benar ini, fakta-fakta yang memang tidak dapat kita sangkal ini, tidak akan pernah mengubah Yesus. Tidak akan pernah menjadikan dia, saudara, menjadi pribadi yang tidak berdaya lagi. Tidak akan pernah menjadikan dia, saudara, pribadi yang seperti sudah kehilangan kuasa. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak akan pernah. Saya percaya, saudara, dan saudara harus percaya ini. Alkitab bilang Yesus Kristus itu tetap sama.
Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin manusia boleh sodorkan, iblis boleh menyodorkan seluruh bukti-bukti yang benar, nyata memang benar. Tapi satu hal yang saya percaya, itu tidak akan pernah mempengaruhi keberadaan Yesus yang adalah Tuhan. Itu yang tidak akan pernah mempengaruhi keberadaan Dia. Allah yang berkuasa, yang pegang daulat, Allah yang punya kuasa, yang bisa melakukan apapun juga. Tidak akan pernah bisa menghalangi hal itu. Tidak akan pernah mengubah itu semua. Dia tetap adalah Yesus yang tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi hati-hati saudara. Kadangkala di balik kebenaran yang diperlihatkan kepada kita, yang diperdengarkan kepada kita, kalau kita tidak dapat melihatnya dengan benar, kita bisa ragu terhadap Tuhan Yesus. Ini siasat iblis yang perlu kita waspadai. Yang kedua, saudara, apa yang iblis katakan? Dia tadi bilang, apa urusanmu dengan aku? Seolah-olah saudara dia mau bilang begini kan, antara aku sama kamu gak ada urusannya. Ya urusan kamu, urusan saya. Saudara, kalimat ini sekali lagi didengar saudara oleh orang banyak. Sengaja saudara seperti iblis mau sambil berteriak kan dia bilang. Dia bersuara keras supaya didengar oleh banyak orang. Tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya antara Yesus dengan aku, antara Yesus dengan iblis, tidak ada kaitannya. Ini dua pribadi yang berbeda dalam arti pokoknya ya sendiri-sendiri saja gitu. Yesus tidak bisa mempengaruhi iblis, iblis nggak bisa mempengaruhi orang Yesus. Saudara, kesan ini dimunculkan. Saudara tahu kenapa roh jahat ini berkata seperti ini? Saya mau jelaskan, saudara dengar baik-baik nih. Orang-orang Yahudi, kitab suci mereka itu kan kitab perjanjian lama kita. Ini sama, saudara. Dan kalau kita mau baca dengan baik, kitab perjanjian lama sangat sedikit sekali yang membicarakan secara terang benderang tentang iblis. Saudara barangkali ada di antara saudara cukup terkejut dengan pernyataan saya ini. Saudara-saudara, sebab memang itu faktanya. Jadi kalaupun dicatat, ada saudara biasanya dalam bentuk sebuah gambaran yang tidak terang benderang, yang perlu sebuah pewahyuan, sebuah penjelasan untuk mengerti bahwa itu pekerjaan iblis. Saudara lihat dalam peristiwa di Taman Eden, Alkitab bilang saudara, ular itu yang bicara dengan Hawa. Kita mengerti sekarang ular itu adalah iblis. Tapi saudara, kita lihat orang-orang pada zaman itu kan tidak mengerti seperti kita. Jadi saudara, untuk berkata bahwa ular itu adalah iblis, saudara, ini masih bisa penuh dengan kesamar-samaran tidak jelas. Lalu kita lihat kasus Ayub. Jelas memang ada di sana iblis ditulis. Tapi iblis yang ditulis dalam kitab Ayub, saudara, itu sepertinya iblis yang tidak terlalu menakutkan, tidak menyeramkan, bukan satu pribadi yang kelihatannya jahat. Kenapa saya bilang begitu? Saudara? Karena kita lihat Tuhan ngajak ngobrol dia. Tuhan bicara dengan dia. Saudara, Tuhan tanya, kamu dari mana? Dia masih bisa datang sampai menghadap sama Tuhan. Dia bisa ketemu Tuhan, bisa ngobrol, saudara. Jadi kita melihat, saudara, sangat sedikit sekali. Lalu dalam kisah apa lagi yang bisa kita lihat? Daud, saudara. Dalam kasus Daud dibilang iblis menghasut Daud untuk menghitung rakyatnya. Tapi dalam kisah yang sama dalam kitab yang lain dibilang saudara Tuhan yang menghasut. Jadi saudara lihat ada kesamar-samaran yang tidak jelas tentang iblis. Ada memang dalam kitab Zakaria ketika dia berdiri di samping imam Yosua, saudara, dibilang dia mendakwa. Tapi sekali lagi saya bilang, semua gambaran yang dituliskan tentang iblis dalam perjanjian lama, saudara, sangat terbatas. Sangat minim sekali. Rupanya ini dipakai oleh roh jahat itu, saudara, untuk mempengaruhi orang-orang yang hadir di sana supaya mereka berpikir antara Yesus dengan roh jahat ini tidak ada kaitan apa-apa. Artinya Yesus tidak bisa intervensi terhadap roh jahat ini. Juga sebaliknya, mereka seperti dua buah negara, dua buah kerajaan yang berdiri masing-masing tidak saling mengganggu. Saudara-saudara, kita perlu waspada ini. Karena pikiran yang seperti ini, saudara, masih ada saat ini. Pikiran pendapat yang seperti ini masih ada, saudara. Saya mau kasih contoh sama saudara.
Ada seorang yang bercerita begini. Satu hari saudara dia sakit. Nah saudara waktu dia sakit, saudara sebagai orang Kristen dia datang sama pendetanya. Dia minta supaya didoakan, saya sakit. Rupanya sih agak serius sakit ini nih saudara. Jadi saudara sama pendetanya dia didoakan lah begitu. Tapi rupanya selain dia datang sama pendetanya, dia datang juga ke seorang dukun. Dia juga bercerita hal yang sama, minta pertolongan. Lalu dukun itu bilang begini, supaya kamu sembuh, kamu juga pergi coba ke tempat sana tuh. Di sana ada air terjun gitu, ada curug, mandi di sana. Nanti kamu pasti akan sembuh. Udah gitu disuruh mandinya malam-malam lagi saudara. Saudara-saudara, jadi saudara lihat ini sebuah perbuatan yang secara tidak sadar atau tidak dipahami. Kita berpikir antara Yesus dengan roh jahat ini tidak ada kaitan apa-apa. Artinya gini loh sudah, oh boleh saja dong saya melakukan ini dengan roh jahat. Toh ini bukan apa-apa dengan Yesus. Kan sama saja kalau saya gambarkan begini. Saya punya masalah nih sudah. Saya datang sama Bapak A. Saya cerita masalah saya minta tolong. Setelah itu saudara saya datang juga kepada Bapak B. Saya cerita hal yang sama dan minta juga pertolongan. Saudara apakah mungkin Bapak A bilang, oh kenapa kamu datang juga ke Bapak B? Atau Bapak B berkata, kenapa kamu datang sama dia? Seolah-olah kan begitu saudara. Saya bisa berpikir ya barangkali si yang A ini gak bisa nolong saya, mungkin si B bisa. Atau si B yang gak bisa, si A bisa. Itu kan akan mendatangkan keuntungan buat saya. Saudara-saudara, hati-hati seperti ini. Ini pola pikir yang dikacaukan seperti ini. Tahukah saudara, ketika kita bersekutu dengan iblis, ketika kita mulai saudara terkontak, terikat, nyambung dengan iblis, itu melukai hati Tuhan. Dan ini akan membawa kehancuran bagi kita. Ini akan membawa kehancuran bagi setiap orang yang melakukan akan hal itu. Dan saudara tahu kita ini adalah ciptaan Allah, biji mata Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kita ini punyanya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Saudara dan saya kepunyaannya Dia. Jadi betapa sakitnya Tuhan ketika kita mulai bersekutu. Ketika iblis itu mulai merasuk hidup kita karena kita membuka diri bagi dia. Jadi jangan bilang tidak ada kaitannya. Urusan gereja-gereja ini urusan yang ini bukan urusan gereja. Yang rohani dengan yang jasmani itu dua hal seperti garis sejajar tuh. Dua garis lurus yang sejajar yang tidak mungkin akan ketemu. Enggak begitu saudara. Saudara salah kalau kita berpikir seperti itu. Nah ini yang seringkali pikiran, paradigma, pola yang pikir yang seperti ini yang dipakai oleh iblis. Dia coba gemakan ini. Dia coba lemparkan akan hal ini. Saudara-saudara, untuk apa? Supaya orang berpikir ternyata bersekutu dengan iblis juga gak apa-apa. Bersekutu dengan Tuhan juga gak apa-apa. Sama saja kan kita ini sepertinya adalah pribadi yang berdiri berjalan di daerah yang netral. Kita boleh ke kiri, kita juga boleh ke kanan. Kita tidak pro kanan, tidak pro kiri. Pokoknya saya tetap sama Tuhan tetap, sama setan juga tetap. Saudara-saudara ini sesuatu yang sangat-sangat keliru. Jadi mari kita mau bertobat. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, saudara segera bertobat. Sebab apa yang kita lakukan ketika kita bersekutu dengan iblis, itu melukai hati Tuhan. Ingat, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dia yang menciptakan kita. Jangan lagi diberkelabui, jangan lagi dibohongi, sudah. Jangan lagi ditipu oleh pikiran-pikiran yang salah ini. Ya. Yang ketiga, saudara lihat. Saudara-saudara, di sini dikatakan, aku tahu apa maksudmu itu, gitu kan. Aku tahu, si roh jahat bilang, apakah kamu mau datang untuk membinasakan aku? Dari sini kita melihat, saudara, ternyata memang Yesus itu, saudara, dia datang, dia ingin benar-benar menelanjangi, katakanlah. Mempermalukan, menelanjangi siapa sebetulnya si iblis itu. Itu sebabnya kalau saudara baca kitab perjanjian baru, panjang lebar dan transparan, terang benderang saudara, dibukakan siapa iblis itu. Apa tujuannya dia, siapa dia, dari mana dia, lalu apa pekerjaannya, bagaimana akhirnya, dijelaskan panjang lebar. Itu di dalam perjanjian baru, artinya setelah Yesus hadir. Saudara, waktu roh jahat ngomong seperti itu,
Tuhan Yesus teriak gitu kan, dibentak oleh Yesus. Diam kamu, katanya. Saudara, kalimat kata diam ini, saya pikir ini penuh dengan makna, sudah. Sepertinya Yesus mau berkata, sekarang saatnya kamu diam. Kamu tidak bisa lagi sembunyi di balik kebodohan orang-orang ini, di balik ketidakmengertian orang-orang ini. Kamu tidak bisa lagi sembunyi di balik keterbatasan yang ada tentang kamu di dalam kitab mereka. Dan sekarang aku buka siapa kamu. Saudara-saudara, seolah-olah Yesus berkata begitu. Karena kita lihat, saudara, kehadiran Yesus itu jelas. Dia telanjangi, dia lucuti. Iblis itu pendusta, bapa pembohong. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara-saudara, dibuka sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang ditutupi. Saudara-saudara, dan dari sejak itu kita lihat, terbongkarlah rahasia jahatnya. Terbongkarlah siapa dia ini, saudara. Dan kita mengerti di sini, saudara. Ternyata Yesus benar-benar pribadi yang datang bukan hanya sekedar untuk menelanjangi, bukan hanya sekedar, saudara, untuk membuka kedok kemunafikan, kejahatan daripada si iblis ini. Tapi Alkitab bilang lebih jauh. Justru karena itulah dia bilang, Anak Allah itu menyatakan dirinya untuk apa? Membinasakan, memusnahkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dirasuk oleh roh jahat itu seketika itu juga dilepaskan. Nyata saudara, Yesus datang membebaskan, Yesus datang melepaskan, Yesus datang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan dia tidak berubah sampai hari ini. Dia mau lakukan itu. Nah, jadi saudara-saudara, dengar saya baik-baik nih. Kalau ada di antara saudara, jangan merasa tenang, jangan merasa enak-enakan saja kalau saudara terus hidup dalam dosa. Tanpa saudara sadari, ada iblis yang bekerja, ada roh jahatnya mempengaruhi saudara, menipu, mengikat saudara, sehingga saudara terus hidup dalam kejahatan. Hidup di dalam kekotoran, hidup di dalam dosa itu. Dengar saya baik-baik, maukah saudara dilepaskan? Yesus sanggup melepaskan engkau. Saudara, barangkali ada orang yang terikat oleh kuasa-kuasa roh jahat, membuat dia sakit. Saudara-saudara, membuat dia sakit tubuhnya, membuat dia sakit seperti tidak berdaya. Hidupnya dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Dengar saya baik-baik, Yesus tetap sama, kuasanya sanggup melepaskan engkau. Kalau engkau mau, dia dapat melepaskan engkau. Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Jangan sampai kita tertipu saudara. Kita jadi meragukan Yesus, kemampuan Yesus, meragukan kekuasaannya. Jangan sampai kita tertipu. Dia tetap Allah yang sama. Dia tetap Allah yang tidak berubah. Dan dia mengasihimu. Dia ingin memerdekakan kita. Dia ingin melepaskan kita. Dia ingin menyembuhkan kita. Dia sanggup, dia mampu lakukan itu semua. Itu sebabnya saudara, saya mau ajak saudara, mari datang kepada dia. Mari datang kepada dia, karena hanya dialah yang mampu, hanya dialah yang merupakan jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami dengar saat ini, dan kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau anak Allah yang hidup. Engkau Mesias, Engkau Raja di atas segala raja yang datang untuk menghancurkan kuasa iblis. Kami sadar banyak kali kami dibodohi. Kami sadar banyak kali kami ditipu oleh roh-roh jahat itu. Yang menjadikan kami ragu terhadap Engkau. Yang menjadikan kami tidak percaya. Yang menjadikan kami untuk tetap tinggal di dalam dosa. Bahkan menjadi budak daripada kuasa jahat itu. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu bahwa Engkau datang akan menghancurkan, Engkau datang untuk menghancurkan kuasa jahat itu. Kami datang dan kami berserah.
Kami minta anugerah-Mu, kami minta kuasa-Mu, lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami. Sebagaimana Engkau membebaskan orang yang dirasuk roh jahat itu. Hari ini juga di dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar khotbah ini, Engkau yang mendengar firman ini. Kalau selama ini Engkau dikuasai oleh kuasa roh jahat, dalam nama Yesus Engkau dilepaskan. Kuasa Yesus melepaskan engkau, memerdekakan engkau. Engkau yang mungkin dikuasai oleh roh jahat dan membuat engkau sakit. Dalam nama Yesus, kesembuhan dari sorga datang. Yesus melepaskan engkau, menyembuhkan sakit penyakitmu. Engkau yang terikat dengan dosa, engkau yang terikat dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, seperti yang kau tidak bisa lepas. Tapi hari ini ketika engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Yesus, kuasa Allah turun melepaskan engkau. Engkau dibaharui menjadi ciptaan yang baru, menjadi milik Kristus seluruh kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah lebih jauh terhadap umat-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu yang lebih jauh Tuhan, yang lebih dahsyat dalam setiap kehidupan umat-Mu hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat kebenaran firman ini. Dan kami Tuhan mau berdoa juga untuk bangsa kami, negara kami, kota kami serahkan padamu. Kami percaya Engkau tetap Allah yang berdaulat. Kami percaya Engkau tetap Allah yang berkuasa, yang tidak pernah lepas kendali. Engkau ada, Engkau selalu melakukan yang terbaik. Engkau tetap memegang kendali atas bangsa ini. Tolong pemimpin kami, tolong tenaga medis, tolong umat-Mu, bahkan tolong seluruh rakyat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Umat-Mu yang sudah datang beribadah, umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, biarlah kiranya turunkanlah anugerah berkat-Mu bagi mereka. Mereka sehat, mereka kuat, terpelihara dalam Tuhan, dan rencana Tuhan dinyatakan, kehendak Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, dan biarlah terang Kristus terus bercahaya melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum kami akhirinya, kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Buka hatimu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Dia datang menjemput kita semua. Mari yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, kita semua berkata amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tanah daerahku, kasih Raja, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Malimpahkan malapetaka sehingga kesedihan tidak menimpa aku. Sehingga kesedihan tidak menimpa aku. Sehingga kesedihan tidak menimpa aku. Puji nama Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.